Assalamualaikum, halo para pecinta serial drama India dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Gopi memang wanita yang sangat berani, dan ia pun rela mengorbankan nyawanya hanya demi menolong seorang wanita yang sedang dikejar-kejar oleh segerombolan para penjahat. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya, alangkah baiknya kawan semua tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Yuk guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di episode kali ini nampak terlihat Gopi yang sedang menolong seorang wanita. Di saat wanita itu sedang disekap di dalam sebuah mobil, sehingga membuat para preman itu pun menjadi curiga. Dan mereka pun langsung bergegas untuk memeriksa mobil yang ada seorang wanita di dalamnya. Gopi bergegas dan ia pun merasa ketakutan di saat lelaki tersebut pun mengoceh-ngoceh kepada anak buahnya tersebut. Karena ia pun menganggap bahwa anak buahnya pun sama sekali tidak becus untuk mencari seorang wanita yang akan mereka sekap kembali. Di saat salah satu anak buah sang preman tersebut pun berteriak kalau ternyata wanita tersebut pun tidak ada di dalam mobilnya, karena memang Gopi lah yang telah menyelamatkan wanita tersebut dari sekapan preman-preman yang sangat jahat. Lalu preman tersebut pun dibuatnya begitu kesal karena wanita yang ada di dalam mobilnya itu yang sedang disekap oleh dirinya, ternyata ia pun telah melarikan diri. Berkat bantuan Gopi, di adegan lain pun terlihat Hetal dan Nenek mendengar apa yang telah Kokila katakan. Kalau ternyata Kokila pun mempertanyakan, kenapa Gopi tidak pulang-pulang juga? Lalu Hetal pun menjawab, kalau Gopi mungkin sedang ada kepentingan mendadak, makanya ia pun tidak segera pulang. Lalu Kokila pun begitu aneh, kenapa Gopi tidak memberitahukannya dulu kalau memang ia ada kepentingan mendadak. Lalu akhirnya Kokila dan Hetal pun hanya terdiam memikirkan Gopi. Di adegan lain pun terlihat para preman tersebut pun mereka semua sedang mencari-cari kemana wanita itu melarikan diri, membuat para preman itu pun dibuat kebingungan saat mencari-cari wanita itu, karena mereka pun yakin wanita tersebut tidak akan bisa berlari begitu jauh. Dan ternyata Gopi dan wanita itu pun sedang bersembunyi. Lalu Gopi pun dikejutkan dengan kedatangan seorang lelaki yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Karena Gopi dan wanita itu pun merasa kaget, dan akhirnya mereka berdua pun berhasil diketahui oleh salah satu anak buah preman tersebut. Di adegan selanjutnya pun terlihat Hetal, Kokila, dan Nenek pun merasa gelisah di saat Gopi tidak pulang-pulang juga karena ini memang sudah larut malam. Lalu tiba-tiba Rasi pun turun ke bawah dan ia pun akan mengambil sesuatu. Tiba-tiba saja Kokila pun langsung memanggil Rasi. Kokila mengatakan, Rasi tolong telepon Gopi, karena aku ingin tahu bagaimana kabar Gopi saat ini. Dan aku pun merasa heran mengapa Gopi tidak pulang-pulang juga. Di saat Rasi terus saja menghubungi Gopi, namun tiba-tiba Gopi pun tidak mengangkat telepon dari Rasi. Rasi mengatakan kepada Kokila kalau Gopi tidak bisa dihubungi dan ia pun tidak mengangkat telepon dari dirinya. Kokila berkata, aku sangat aneh dengan tingkah Gopi saat ini, karena tidak biasanya Gopi tidak mengangkat telepon. Di adegan selanjutnya terlihat para preman itu pun akan menghampiri Gopi. Namun tiba-tiba di saat laki-laki itu akan membela Gopi dan juga wanita yang telah diselamatkan oleh Gopi, ia pun mengatakan, tolong kalian jangan pernah mengganggu mereka. Membuat anak buah preman tersebut pun seketika saja menghajar habis-habisan di saat ia pun membela Gopi dan juga wanita yang telah mereka sekap. Dan kemudian akhirnya para preman tersebut pun menghampiri Gopi dan juga wanita itu. Akan tetapi akhirnya Gopi pun berhasil membuat para preman tersebut pun matanya merasa kesakitan karena Gopi pun telah melemparkan bubuk tanah ke mata para preman tersebut. Namun tetap saja preman tersebut pun merasa tidak terima di saat ia pun diperlakukan seperti itu oleh Gopi, sehingga ia pun meminta kepada anak buahnya itu
untuk terus saja mengejar Gopi dan juga wanita yang telah mereka incar saat ini. Di adegan lain pun terlihat Rasi dan Hetal pun mereka berdua mengatakan kepada Kokila kalau Gopi memang tidak bisa dihubungi saat ini. Membuat nenek pun begitu khawatir kepada Gopi dan ia pun langsung berdoa kepada sang dewa. Dan di adegan lain pun terlihat Gopi dan wanita itu pun mereka berdua terus saja dikejar-kejar oleh para preman itu. Membuat wanita tersebut dan ia pun merasa kelelahan di saat para preman itu tidak henti-hentinya mengejar mereka berdua. Di adegan selanjutnya terlihat Hetal pun terus saja menenangkan Kokila yang merasa panik. Meski Hetal pun ia sendiri merasa panik di saat tidak ada kabar dari Gopi sama sekali. Dan akhirnya Kokila pun berkata, "Aku benar-benar tidak habis pikir dengan sikap Gopi yang saat ini sama sekali tidak ingin terbuka kepada kita semua." Dan semua orang pun saat ini merasa khawatir dengan keadaan Gopi saat ini. Terlihat di adegan selanjutnya, wanita tersebut pun merasa kelelahan dan ia pun langsung terjatuh pingsan. Namun Gopi sendiri ia pun berusaha untuk membangunkan wanita tersebut. Tiba-tiba saja Gopi pun langsung menghentikan mobil yang akan melewati mereka. Lalu Gopi pun langsung meminta tolong kepada sopir mobil tersebut. Di saat Gopi berusaha menolongi wanita tersebut, tiba-tiba saja para preman itu pun terus saja berusaha untuk mengejar mereka. Membuat sopir mobil tersebut pun ia dibuatnya terburu-buru karena ia pun merasa dikejar-kejar oleh para preman. Di adegan selanjutnya pun terlihat Urmila yang sedang telepon-teleponan bersama seorang wanita dan sepertinya ia pun sedang berbincang-bincang. Urmila merasa terkejut di saat wanita itu mengancam dirinya dan ia pun mengatakan yang tidak-tidak dengan Urmila. Membuat Urmila pun merasa kebingungan bagaimana jalan keluar untuk masalah ini. Di adegan selanjutnya pun terlihat Gopi yang berusaha memohon-mohon kepada sang dokter untuk berusaha menyelamatkan wanita yang telah ia selamatkan dari para preman yang akan mengincar dan menyekap wanita ini. Lalu dokter pun mengatakan kalau dirinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan wanita tersebut. Terlihat Gopi pun sangat khawatir dengan keadaan wanita ini yang telah ditolongnya saat ini pun tidak berdaya. Dan akhirnya dokter tersebut pun bergegas untuk menangani wanita yang telah banyak mempunyai luka bakar karena ulah para preman yang tidak punya hati. Gopi mengatakan, "Aku tidak habis pikir dengan kelakuan para lelaki itu. Dengan teganya mereka pun memperlakukan wanita seperti ini." Lalu tiba-tiba Gopi pun didatangi oleh suster yang telah merawat wanita tersebut. Lalu suster itu pun meminta kepada Gopi untuk segera menandatangani berkas tersebut. Tiba-tiba saja sang suster tersebut pun melihat para preman itu memanggil dirinya dan ia pun akhirnya menghampiri preman tersebut. Di saat para preman itu memperlihatkan sebuah kartu nama, membuat Gopi pun merasa begitu terkejut di saat preman tersebut pun mengatakan sesuatu kepada suster. Membuat Gopi sendiri pun begitu ketakutan di saat suster tersebut pun akan menunjukkan di mana Gopi saat ini. Lalu suster itu pun mengatakan kalau Gopi sudah tidak ada di tempat ini. Dan akhirnya preman tersebut pun menanyakan di mana pasien yang telah dibawa oleh Gopi ke rumah sakit ini. Lalu suster itu pun menjawab, "Mari saya akan mengantarkan Anda untuk menemui pasien tersebut." Di adegan selanjutnya pun terlihat Gopi akhirnya ia pun memasuki ruangan wanita itu yang sedang dirawat oleh sang suster. Lalu Gopi pun membuat alasan dan ia pun berpura-pura kepada suster tersebut agar suster itu keluar dari ruangan ini karena Gopi pun ingin berusaha menyelamatkan wanita ini.
Dan akhirnya episode pun berakhir. See you, bye-bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Mimin.